Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara MPLS Portasi, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa Muhammadiyah. Pada pagi hari ini kita sudah beranjak pada hari kedua, alhamdulillah. Dan hari kedua ini kita akan berbicara tentang kemuhammadiyahan dan ke-IPM-an. Nah, di sesi pertama ini kita akan berbicara tentang kemuhammadiyahan bersama salah satu guru di SMK Muhammadiyah Doa Bantul, yaitu guru yang mengampu Waka Ismubah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab. Apa itu Waka Ismubah? Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, Waka Ismubah di SMK Muhammadiyah Doa Bantul, yaitu diampu oleh Ibu Isri SAG. Assalamualaikum Bu Isri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Nah, bersama Bu Isri ya, kita akan berbicara tentang kemuhammadiyahan dan apa itu Ismubah. Karena kita semua kan berada di SMK Muhammadiyah Doa Bantul gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh apa itu kemuhammadiyahan dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu, di sini kita akan berbicara tentang kemuhammadiyahan. Tetapi sebelum itu mungkin ada yang belum tahu kenapa di sekolah Muhammadiyah itu ada Ismubah. Ismubah itu apa? Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin di sini kami akan menjelaskan berkaitan dengan tadi materi kemuhammadiyahan. Sebelum ke materi kemuhammadiyahan, akan saya jelaskan untuk di sekolah Muhammadiyah itu ada pelajaran disebut dengan Ismubah tadi ya. Kalau di sekolah umum itu adalah pendidikan agama Islam, namun di sekolah Muhammadiyah dikenal dengan Ismubah, yaitu Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Al-Islam sendiri itu terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama pendidikan akidah akhlak, yang kedua pendidikan Al-Quran hadis, yang ketiga pendidikan fikih atau ibadah, kemudian yang keempat pendidikan tarikh. Kemudian yang kemuhammadiyahan dan bahasa Arab termasuk ke dalam ciri khusus di sekolah Muhammadiyah. Ya, Oke. Seperti itu. Berarti ada ciri khusus gitu ya, ada materi ciri khusus yang ada di sekolah Muhammadiyah. Kalau semisal di sekolah umum hanya ada PAI, pelajaran agama Islam gitu. Tetapi di sekolah Muhammadiyah lebih dikomplekskan, lebih dirincikan, ada 4 Al-Islam dan ditambah kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Nah, tapi jangan jadi pusing gitu ya Bu, kalau semisal di Muhammadiyah kok banyak banget pelajarannya gitu. Tapi diambil hikmahnya, kalau jadi banyak ilmunya, kemudian jadi penerapannya juga lebih enak di kehidupan sehari-hari ya Bu. Ya. Oke, nah di sini Bu masuk ke kemuhammadiyahan, mungkin ada banyak atau ada beberapa yang belum tahu kenapa sih ada sekolah Muhammadiyah gitu, dan Muhammadiyah itu apa gitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dari Ibu dulu. Ya, mungkin saya lanjutkan untuk kemuhammadiyahan sendiri ya. Kemuhammadiyahan termasuk salah satu tadi ciri khusus di sekolah Muhammadiyah ya. Jadi nanti semua siswa itu wajib mengikuti pelajaran kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah Doa Bantul ini ya. Kita lanjutkan untuk tadi kemuhammadiyahan ya. Sebelum ke Muhammadiyahan, kita pelajari apa toh Muhammadiyah itu ya. Kita pahami bahwa Muhammadiyah itu adalah berasal dari bahasa Arab Muhammad, kemudian ada tambahan iyah di belakangnya. Muhammad sendiri itu berarti Nabi Muhammad SAW, kemudian tambahan iyah itu artinya pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Berikutnya Muhammadiyah itu adalah suatu organisasi atau gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ya, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nanti kalau kita mendapatkan pelajaran kemuhammadiyahan di SMK ini, itu insya Allah kita belajar menjadi orang Islam yang benar-benar mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Okay. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengetahui apa itu Muhammadiyah. Jadi nanti kita insya Allah di sekolah Muhammadiyah akan belajar menjadi pengikut Nabi Muhammad yang benar itu seperti apa. Selanjutnya kita pelajari tentang sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah ya. Organisasi Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi, bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1330 Hijriah.
tepatnya di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta. Mungkin kalau para siswa semua jalan-jalan ke alun-alun utara, ya itu di sebelah baratnya ada Masjid Raya itu ya. Nah itu organisasi Muhammadiyah pertama didirikan di kampung itu. Nah, itu pendirinya adalah Kiai Ahmad Dahlan. Berikutnya maksud dan tujuan didirikannya ataupun berdirinya organisasi Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah ya. Jadi organisasi ini memang benar-benar tujuannya ataupun berjuang untuk meluruskan jalan orang Islam yang dapat ridho Allah, benar-benar menjalankan ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya, seperti itu ya. Itu mungkin untuk maksud dan tujuan. Lanjut atau mungkin lanjut aja dulu, Bu. Kita lanjutkan setelah kita memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah itu apa. Kita lanjutkan bahwa di dalam organisasi Muhammadiyah itu ada bentuk amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sudah berkembang di seluruh Indonesia yang awalnya hanya di Yogyakarta. Itu sudah berkembang di seluruh Indonesia. Ada bentuk-bentuk amal usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ada 3 bidang. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang sosial. Bidang pendidikan, mungkin anak-anak semua sudah tahu ya, yang memang mungkin dari sekolah awalnya dari sekolah umum ataupun yang dari sekolah Muhammadiyah, itu kita lihat bahwa sekolah yang dilakukan ataupun didirikan oleh organisasi Muhammadiyah sangat banyak, mulai dari TK, PAUD, TK, SD, MI juga ada, SMP, MTS, sampai ke perguruan tinggi. Itu kita lihat di Yogyakarta ini saja sudah banyak sekali ya, itu untuk sekolah Muhammadiyah bertingkat pendidikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu bidang kesehatan. Bidang kesehatan kita juga tahu di seluruh wilayah Indonesia rumah sakit yang dikelola ataupun milik Muhammadiyah juga sangat banyak gitu nggih. Kalau kita di wilayah Bantul ini misalnya untuk kesehatan yang besar ya PKO Bantul. Mungkin ada lagi di wilayah-wilayah kecamatan mungkin sudah ada klinik yang didirikan oleh Muhammadiyah. Selain itu kalian semua sudah masuk di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Itu termasuk amal usaha dari termasuk kecamatan Bantul kalau di sini ya, termasuk amal usaha dari Muhammadiyah. Jadi kalian harus bangga termasuk mengikuti ataupun menjadi generasi penerus kader dari Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan sosial, bidang sosial. Kita lihat bidang sosial yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah juga sangat banyak ya. Mungkin santunan untuk kaum duafa, fakir miskin itu sangat banyak dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Selain itu cakupannya juga sudah luas. Misalnya kita pada masa pandemi ini organisasi Muhammadiyah sangat besar andilnya dalam membantu untuk menangani pandemi di Indonesia ini itu ya. Itu masalah sosial. Kemudian selain amal usaha di bidang Muhammadiyah ada 3 hal tadi. Saya sampaikan juga untuk organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Itu nanti ada beberapa macam. Bentar Bu, mungkin ada yang belum tahu otonom itu yang seperti apa gitu. Kenapa ada otonom gitu? Otonom itu berarti kan organisasi yang ada di bawah organisasi Muhammadiyah ya. Jadi kayak anak-anaknya gitu ya. Jadi untuk organisasi otonom itu ada banyak juga di sini ya. Di antaranya ada Aisyah. Ya, Aisyah itu adalah
anggotanya adalah dari ibu-ibu di wilayah Muhammadiyah. Jadi untuk ibu-ibu yang tercakup itu adalah di Aisyah. Baik nanti di tingkat paling tinggi itu di pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan di cabang, ranting, itu ada semua ya. Kemudian yang bawahnya lagi itu nanti tingkat ranting ya, paling bawah gitu ya. Kemudian selain Aisyah ada juga yang namanya pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah mungkin cakupannya sama ya, nanti dari tingkatan paling tinggi tadi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang sampai ranting ya. Itu nanti tingkatannya sama, cuma nanti untuk organisasinya itu ada 7 ya, baru dapat 2 ya. Tadi yang kedua adalah pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ada juga ya, itu mungkin untuk tingkat perguruan tinggi. Kemudian ada lagi Nasihatul Aisyah. Kalau tadi yang Aisyah itu untuk tingkat ibu-ibu, kalau yang Nasihatul Aisyah itu adalah remaja ya, remaja, anggotanya remaja yang tingkatnya pun sama. Kemudian yang berikutnya ada tadi sudah mahasiswa sudah, kemudian ada yang Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu tingkatannya mulai dari SMA, SMK ataupun MA sampai nanti SMP dan ke bawah itu adalah untuk tingkatan yang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi otomatis kalau anak-anakku semua sekolah di Amal Usaha Muhammadiyah nanti termasuk anggota IPM gitu nggih. Itu untuk IPM-nya. Kemudian yang berikutnya ada lagi tapak suci ya. Nah, tapak suci itu juga nanti masuk ke dalam amal usaha Muhammadiyah, misalnya di tingkat pendidikan tadi. Jadi di sekolah Muhammadiyah nanti anak-anak selain menjadi anggota IPM juga nanti ada yang namanya kegiatan tapak suci ya. Tapak suci mungkin itu masuk ke kegiatan ekstra itu tapak suci. Selain itu ada juga yang namanya terakhir ini ya, Hizbul Waton ya. Hizbul Waton itu juga ada di sekolah-sekolah ya, dari tingkat dasar maupun sampai ke perguruan tinggi ada itu ya. Mungkin juga ada yang usianya sudah lanjut pun mungkin ada yang jadi Hizbul Waton ada itu ya. Itu. Mungkin itu yang saya sampaikan berkaitan dengan kemuhammadiyahan, mulai dari pengertian sampai amal usaha dan seterusnya tadi. Ya, mungkin dari itu saya cukupkan. Terima kasih Bu Istriah, banyak ya teman-teman tadi dari apa itu kemuhammadiyahan gitu. Jadi memang Muhammadiyah itu sebuah organisasi ya Bu. Jadi organisasi Islam gitu. Jadi organisasi Islam yang memang berpedoman pada Al-Quran hadis, kemudian menjadi pengikut Nabi Muhammad gitu. Jadi semua ajaran-ajarannya diarahkan untuk ke sana, bagaimana berpedoman pada Al-Quran hadis, kemudian memang menjadi pengikut Nabi Muhammad gitu. Sebetulnya kalau secara bahasa pengikut Nabi Muhammad itu semuanya ya pengikut ya Bu. Cuma dalam organisasi kita dikhususkan gitu ya, bagaimana kenapa harus organisasi ya, harus distrukturkan ya Bu. Terus kemudian ada maksud tujuan, tadi sudah ada amal usaha. Jadi memang sekolah itu, sekolah SMK itu, SMK Muhammadiyah itu adalah salah satu bagian dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Tadi disampaikan sama Bu Istriah bahwa teman-teman atau anak-anakku semua di kelas 10, 11, 12 itu sedang menempuh pendidikan di salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, yaitu di sekolah Muhammadiyah. Dan mungkin bisa dihitung ya, atau bisa dilacak sendiri bagaimana geraknya amal usaha Muhammadiyah baik di pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain gitu. Mungkin tadi bisa disebutkan sama Bu Istriah bahwa perannya Muhammadiyah itu kan sangat besar ya Bu di pandemi gitu. Mungkin kalau sekarang dalam penanganan pandemi yang sangat menonjol itu ada apa ya Bu? MDMC ya. Ada MDMC, kemudian lazismu gitu ya. Bagaimana lazismu MDMC juga bisa masuk dalam salah satu amal usaha juga ya Bu gitu. Bagaimana perannya untuk bisa membantu dalam ranah sosial ataupun kayak kebencanaan seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Istriah ada closing statement atau penutup gitu untuk anak-anak di kelas 10, 11, 12.
Mungkin Ibu sampaikan nambah sedikit ya berkaitan dengan anak-anakku yang sudah masuk di sekolah SMK Muhammadiyah Bantul. Jadi nanti jangan khawatir, mungkin ada anak-anakku yang kok pelajaran agamanya banyak sekali ya, nggak usah takut ya. Insya Allah kalau kita ini punya semangat belajar, itu akan menambah banyak ilmu untuk kita semua. Yang belum bisa baca Al-Quran, itu juga nanti kita bersama-sama untuk belajar biar nanti bisa membaca. Jangan malah takut kok agamanya banyak terus malah menjauh gitu ya. Berarti kita harus mendekat agar kita ini bisa mempelajari dengan lebih baik. Nah nanti di sekolah Muhammadiyah itu ada program-program juga yang berkaitan untuk tadi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misalnya kalau sebelum masa pandemi di sekolah kita ini di SMK Muhammadiyah Bantul ada program sholat berjamaah. Itu baik untuk sholat duha, sholat duhur, sholat asar, itu ada program sholat berjamaah. Selain itu ada program tadarus juga ada program tahfidz itu juga ada. Tapi karena masa pandemi ini untuk yang tahun lalu itu yang dilaksanakan karena pembelajarannya yang tatap muka itu kan hanya seminggu dua kali. Lah itu anak-anak hanya sampai pada saat sholat jamaah duhur, kemudian sebelumnya sholat jamaah duha. Kemudian selain itu ada program PPK. Apa itu Bu PPK? PPK itu berarti kan pengembangan karakter. Jadi anak-anak untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dipantau dengan adanya apa ya seperti format yang dikirimkan anak-anak. Nanti anak-anak mengisi setiap amalan yang dikerjakan, misalnya untuk sholat 5 waktunya dilaksanakan berjamaah atau sendiri, tadarusnya dilakukan di rumah, itu semuanya tercatat, maupun nanti untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, misalnya mengajar TPA dan sebagainya, itu nanti dipantau di PPK seperti itu. Mungkin jadi saya harapkan anak tetap semangat untuk belajar di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini. Mari belajar bersama-sama, silakan kita mantap untuk melaksanakan tugas belajar. Ya insya Allah pilihan kalian adalah tepat di SMK ini untuk belajar agama dan belajar ilmu yang nanti akan bermanfaat untuk diri kita baik dunia maupun akhirat. Ini seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Istriyah gitu ya. Jadi mohon diingat-ingat pesannya Bu Istriyah, walaupun banyak materi pelajaran ini, tetapi itu adalah untuk kebaikan bersama gitu. Jadi harus dipersiapkan niatnya, dipersiapkan semangatnya agar belajarnya juga lebih semangat gitu ya Bu. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ya Bu. Gitu. Dan kemudian tadi sudah disiap-siapkan bahwa di sini juga banyak programnya harus diikuti dengan antusias. Mungkin seperti itu pada sesi pertama ini tentang kemuhammadiyahan. Terima kasih waktunya Bu Istriyah. Dan nanti kita akan bisa berjumpa kembali di lain sesi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.